Hello, welcome back to one of my videos. In this video, I want to tell you about some expressions for you to use when you're engaged in a conversation. Actually, these expressions were normally meant to be used when you're engaged in an argument or in a debate. But since this is speaking for transactional function, you don't need to go that far. Assume it normal. For explaining the expressions, I will use Indonesia since this will be a long talk. So let's start with the first one. I will simulating it. Alright, this will be quick. Nah, jadi dalam penggunaan kalimat ini, itu artinya kita nggak akan menahan seseorang dalam waktu lama, menahan lawan bicara kita di tempat terlalu lama saat mereka punya kegiatan lain yang harus segera diselesaikan. Itu berarti pas kita juga masih punya urusan dengan dia, tapi dia tidak bisa mendengarkan terlalu lama. Nah, dengan mengatakan kalimat itu berarti kita memberikan tanda bahwa kita tidak kenal mereka. Jadi mereka akan mengerti bahwa karena kita akan berbicara dengan singkat, mereka akan menyisakan sedikit waktu di tengah keburu-buruan mereka. Tentu ini penting untuk menghemat waktu, karena waktu di sini adalah hal yang paling dikejar oleh lawan bicara kita. Itu juga berarti supaya ini bisa berfungsi dengan baik, berjalan dengan normal, gabungkan segala pemikiran yang ada di kepala menjadi satu bagian yang sederhana, mulai pahami dan tidak perlu penjelasan detail. Oke, untuk bagian kedua, for the next part, the next expression, I will only say a few things that really matter for this problem. Oke, dengan mengatakan kalimat ini, itu artinya kita akan mengatakan hal yang benar-benar penting. Kita tidak akan kemana-mana, kita tidak akan berputar-putar, sehingga lawan bicara kita itu pasti akan mendengarkan dengan seksama. Jadi mereka tidak akan berpikir lain, karena mereka hanya akan terfokus pada hal-hal yang kita sampaikan, karena mereka tahu hal-hal yang kita sampaikan itulah hal yang penting dan tidak akan membuat mereka bingung. Baiklah, untuk yang ketiga, okay, you're done. Good, now let me talk. Baik, dengan yang ketiga ini, itu saat lawan sedang atau pas rekan bicara kita sedang membombardir kita dengan pertanyaan ataupun dengan beragam hal yang mereka lontarkan dengan maksud untuk menekan kita ataupun untuk memaksa kita agar buru-buru, agar cepat mengutarakan apa yang kita inginkan dengan mereka. Nah, sebenarnya tidak bisa seperti itu, karena ya kita memang punya keperluan dengan mereka yang harus mendengarkan. Nah, jadi pertama dengan kalimat ini, dengan ekspresi itu, kita biarkan mereka menyelesaikan kalimat mereka. Kita dengarkan dengan seksama, kita simak apa yang mereka katakan, simak apa yang mereka inginkan. Nah, setelah mereka selesai, barulah kita menjawab. Tapi jawabnya dengan satu-satu dan dari yang awal. Nah, jawab dengan singkat, padat, dan jelas. Tapi, ada tapinya, jangan menjawab hal yang sekiranya tidak diperlukan ataupun sifatnya retorikal. Karena ya, itu hanya buang-buang waktu. Oke, yang keempat, slow down please. I can barely understand what you said. Oke, untuk yang keempat, slow down please, artinya tolong diperlambat. Itu karena kita tidak bisa bukan tidak bisa mengerti. Kita meminta mereka untuk memberikan kita waktu untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan dari kita. Maksudnya agar kita bisa menjelaskan dengan baik. Karena jika kita bisa menyimak mereka dengan baik, maka itu juga bisa menjelaskan dengan baik dan mereka pun akan cepat mengerti. Untuk yang kelima, untuk yang kelima, what I'm trying to say is that you should show them. Kalau itu ada konteks lanjutannya, sesuai dengan situasi, tergantung apa yang dibicarakan juga.
Nah, di sini itu adalah untuk menegaskan, untuk mengingatkan mereka kembali juga bisa, untuk tidak keluar dari konteks. Maksudnya agar mereka tidak lari kemana-mana dari pembicaraan dan mengutarakan hal yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan apa yang sedang kita bicarakan dengan mereka. Tentu itu penting karena biasanya orang-orang tanpa sadar akan mulai membawa hal-hal yang tidak penting ataupun yang hal yang kurang berkenaan dengan topik. Ya, apalagi kalau misalnya mereka sudah mulai terbawa emosi dengan bicara yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Oke, sebenarnya ini agak susah dipraktekkan tapi cukup relevan karena ya aslinya ini diperuntukkan saat kita memulai pidato ataupun sedang berdebat. Tapi bukan berarti tidak bisa digunakan sama sekali. Let's say this is situational. Maksudnya situasional, tidak selalunya kita bisa menggunakan kalimat ini karena pasti bakal ada kalimat yang lebih simpel, yang lebih mudah digunakan tanpa melemahkan posisi kita saat bicara. Oke, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan topik kali ini. Ya jujur saja ini memang agak susah yang dipahami, bahkan saya sendiri agak kurang mengerti kan topik seperti ini ya, mau dipahami untuk dapatkan relevansinya. Oke, itu saja dari saya untuk video kali ini. That's all from me from today's video. I hope you understand, you like it. Well, I think that's all. Yeah, that's all. Good night, good evening, and see you next time.